Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi setelah UTS ya. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang radikal bebas dan senyawa organologam. Kita langsung ke pembahasan pertama tentang radikal bebas. Sebenarnya apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron yang tak berpasangan. Jadi kalau kalian familiar lihat di misal iklan-iklan, kita tuh harus menghindari yang namanya radikal bebas. Kenapa? Karena radikal bebas itu dia nggak punya pasangan elektron, jadi sifatnya akan sangat reaktif dan tidak stabil. Jadi radikal bebas akan mencari pasangan elektron itu ke molekul lain. Salah satunya bisa ke sel tubuh kita. Kalau radikal bebas itu bersatu dengan sel tubuh, maka dia bisa merusak sel tubuh. Makanya kenapa radikal bebas itu harus dihindari, gitu ya. Untuk tahapan radikal bebas, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap inisiasi. Inisiasi itu pembentukan awal radikal bebas dan pemaksa pisahan hemolitik, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada propagasi, perpanjangan rantai radikal bebas. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Di sini ada contoh ya. Ada Cl2 ya. Ada Cl2. Pertama, dia mengalami pemaksa pisahan. Inisiasi ya, di inisiasi ada pemaksa pisahan ya. Dia dipaksa pisah, jadi bentar akan aku gambarin. Jadi di sini aku beri contoh, ada Cl2. Dia mengalami pemaksa pisahan. Ini aku gambarin dulu strukturnya menjadi seperti ini ya. Dia bisa mengalami pemaksa pisahan. Kok bisa terjadi? Karena ada faktor tertentu. Di sini ada Hv atau kalor. Hv itu apa? Hv itu gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti sinar UV, terus sinar matahari, sinar X, seperti itu ya, seperti radiasi gitu. Nah, karena si Cl2 ini dia terkena dengan radiasi ataupun kalor ini, maka dia mengalami pemaksa pisahan, terpisah. Gini ya. Setelah terpisah, dia akan menjadi 2Cl dan mengalami pembentukan radikal bebas. Nah, inilah radikal bebas. Jadi dia itu ada elektron yang ganjil, nggak ada pasangannya. Itu sebabnya dia jadi reaktif. Gitu ya. Terus kita masuk ke tahapan reaksi radikal bebas. Pertama kan ada inisiasi. Jadi aku gambarin dulu inisiasi itu awal pembentukan ya. Tadi ada Cl ya dengan contoh yang sama. Ada Cl, dia dipaksa pisah. Jangan bingung ya, kenapa kok panahnya di sini cuma setengah. Soalnya di sini itu maksudnya hanya satu elektron yang berpindah. Kalau misalnya panahnya seperti ini, itu 2 elektron ya yang berpindah. Jadi setelah dia dipaksa pisah karena energi foton, ini foton ya, bisa radiasi ataupun sinar-sinar lainnya, ataupun dengan kalor juga bisa. Dia paksa pisah, dia akan jadi seperti ini. 2 radikal bebas. Ini tahap inisiasi ya. Ini semua tahap inisiasi. Terus kita lanjut ke tahap propagasi. Tahap propagasi itu apa? Tahap propagasi tadi di sini adalah
perpanjangan rantai ya, perpanjangan rantai. Gimana kok bisa rantainya jadi panjang? Jadi si Cl radikal bebasnya ini dia kan sangat tidak stabil. Dia nyari lagi molekul lainnya. Dia gabung sama molekul lainnya. Aku misalnya di sini CH4. CH4 ini kan dia elektronnya genap kan ya, stabil. Si Cl ini bergabung dengan si CH4. Nah, CH4-nya nanti CH4 kan kalau dijabarin jadi gini. Bisa dijabarin jadi gini ya. Gini. CH3 terus dia ada ikatan sama si H. Nah, si ikatan dengan H ini nantinya akan bergabung dengan radikal bebas Cl. Jadinya H bergabung dengan Cl, terus sisanya adalah CH3 radikal bebas. Berarti hasilnya seperti ini ya. Ditambah radikal bebas CH3. Nah, berarti terbentuk lagi radikal bebas ya. Ini adalah tahap propagasi pertama. Jadi dia masih penggabungan dengan molekul lain di tahap pertama ya. Terus kita ke tahap propagasi kedua. Ini hampir sama ya dengan yang pertama. Si radikal bebas ini akan bergabung lagi dengan molekul lain. Aku contohin di sini. Misal dia bergabung lagi dengan Cl2 ya. Seperti ini, nanti Cl2-nya akan berpisah. CH3-nya gabung dengan Cl dan Cl-nya akan menjadi radikal bebas lagi. Jadi seperti ini CH3Cl dan ada radikal bebas Cl. Nah, ini tuh radikal bebas ini akan bergabung lagi dengan molekul lain. Begitu seterusnya, gabung lagi. Ada molekul lain, molekulnya pisah terus gabung sama radikal bebasnya dan ngasilin radikal bebas baru lagi. Gitu seterusnya sampai ada batasnya. Jadi batasnya itu tergantung sama energi radikal bebasnya. Jadi nggak selamanya dia terus melakukan tahap propagasi ini, perpanjangan rantai. Jadi ada batasnya tergantung dengan energinya. Gitu ya. Nah, tahap perpanjangan rantai atau propagasi tersebut akan terputus setelah energinya itu udah mau habis. Jadi dia akan putus rantai propagasinya. Terus dia akan mengalami tahap terminasi. Tahap terminasi tadi tahap akhir ya. Sini tahap akhir reaksi. Setelah mengalami propagasi, dia akan mengalami terminasi. Terminasi itu tahap akhir. Tahap akhirnya adalah radikal bebas bergabung dengan sesama radikal bebas. Jadi dia akan membentuk ikatan yang stabil. Seperti di sini, Cl radikal bebas dengan CH3 radikal bebas. Dia bergabung, jadi atomnya akan genap ya. Elektronnya akan genap, elektronnya akan genap menjadi CH3Cl. Nah, ini kan jadi stabil. Dia nggak mengalami pembentukan radikal bebas lagi, gitu ya. Nah, untuk tahap terminasi ini ada dua jenis. Ada yang penggabungan dengan radikal bebas yang sama. Nah, penggabungan radikal bebas disebut coupling ya. Jadi ada penggabungan radikal bebas yang sama, ada yang penggabungan radikal bebas yang berbeda. Sini contohnya ada radikal bebas CH3 dengan radikal bebas CH3 kan sama ya. Berarti disebut homocoupling ya. Kalau yang beda disebut heterocoupling karena radikal bebasnya itu berbeda. Di sini contohnya ada radikal bebas CH3 dan radikal bebas Cl.
Kalau bergabung dia akan menjadi ikatan yang stabil gitu ya. Untuk selanjutnya ada tingkat reaktivitas halogen ya. Di sini ada I2, Br2, Cl2, F2. Berarti dari sini yang paling reaktif itu F2 ya. Terus yang paling stabil atau yang paling tidak reaktif itu yang I2. Halogen ini berfungsi untuk nanti tahap inisiasi. Di sini kan ada Cl2 ya. Berarti nanti kalau ada soal pertanyaan gitu yang paling reaktif antara halogen-halogen tersebut, yang paling reaktif yang F ya. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam hidrogen. Jadi ada macam-macam hidrogen. Di sini ada hidrogen metil. Hidrogen metil itu yang paling sederhana ya, berarti hidrogen yang terikat pada metil. Ini ya hidrogennya, terikat pada metil. Berarti namanya hidrogen metil. Terus kita ke hidrogen primer. Hidrogen primer itu hidrogen yang terikat ke C primer. Ini kan C primer ya. Berarti hidrogen yang terikat di C sini, berarti dia hidrogen primer. Untuk hidrogen sekunder, hidrogen yang terikat pada C sekunder. Di sini ada C sekunder, ada ngikat C lainnya ikatan sisanya untuk hidrogen itu disebut hidrogen sekunder. Lalu hidrogen tersier sama prinsipnya, yaitu terikat pada C, C-nya C tersier. Ini ya C tersier seperti ini. Berarti hidrogen di sini adalah hidrogen tersier. Untuk kuartener nggak ada hidrogen kuartener ya, karena kan C kuartener itu nggak ada sisa ikatan untuk H, udah kosong hanya. Berarti ngikat C semua, berarti nggak ada hidrogen kuartener, adanya sampai tersier. Terus kita ke hidrogen alilik, terikat pada C alilik. C alilik itu apa? C ikatan C setelah ikatan rangkap 2. Di sini kan ada ikatan rangkap 2 terus ngikat C lagi. Nah, ikatan tunggal yang C ini disebut C alilik, dan H yang terikat pada C alilik itu disebut hidrogen alilik gitu ya. Terus kita ke hidrogen benzilik, ada benzil, terus ada ngikat C, sama seperti tadi yang alilik, yaitu kalau di sini C yang terikat pada benzena ya. Ini yang segi 6 itu benzena. Bisa dibedain antara benzena dengan siklik ya. Kalau siklik itu dia hanya segi 6 aja, nggak ada ikatan rangkap sejumlah 3, ikatan rangkap 2 ya. Kalau benzena itu ikatan rangkap 2-nya ada 3 dan berselang-seling ya, jangan lupa. Itu bedanya benzena sama siklik alkena misal gitu ya. Seperti itu. Berarti hidrogen benzilik yaitu hidrogen yang terikat pada C benzilik. Oke. Selanjutnya kita ke laju reaksi radikal bebas. Di sini ada H metil, H primer, sekunder sampai benzilik. Di sini semakin kompleks ya, semakin kompleks. Yang benzilik kan dia semakin kompleks kan ya bentuknya, dia semakin naik laju reaksinya, berarti semakin cepat ya laju reaksinya. Lalu kita ke tingkat stabilitas radikal bebas. Di sini ada metil ya, radikal bebas metil, ada yang primer, sekunder, sampai ke yang kompleks itu benzilik. Tingkat kestabilannya semakin naik untuk radikal bebas yang semakin kompleks, yang bentuknya semakin kompleks yaitu benzilik ya. Berarti yang paling stabil adalah benzilik, dia nggak terlalu reaktif, nggak reaktif sekali. Kalau yang paling reaktif itu yang sederhana, yaitu radikal bebas metil ya. Oke, kita lanjut ke halogenasi radikal bebas. Ini seperti halogenasi waktu dulu yang alkana itu ya. Berarti tinggal bergabung aja. Di sini ada halogen, contohnya Br ya, ada FBr, CLI dan sebagainya. Langsung bergabung ke alkananya di sini. Berarti aku contohin, di sini ada
gini ya. Reaksikan dengan Br dan HF. HF itu apa? HF itu foton ya, bisa sinar elektromagnetik, radiasi, sinar UV seperti itu. Sinar matahari itu juga termasuk foton. Ini foton ya. Jadi kita pilih Br-nya ini dimasukin atau bergabung dengan antara C di sini yang paling stabil. Yang paling stabil berarti kalau misal di sini kita pilih yang di sini, ini kan dia C primer, bener kan? C primer. Nah, kalau di sini C-nya C sekunder ya. Karena mengikat 2C. Berarti kita lihat di sini antara primer dengan sekunder stabil mana? Ternyata stabil yang sekunder. Berarti kita pilih yang sekunder, yang lebih stabil. Sehingga Br-nya ini akan bergabung dengan C yang sekunder. Berarti gini ya, Br-nya bergabung di sini, hasilnya nanti seperti ini ya. Sebenarnya bisa ke yang kurang stabil, cuman lebih sedikit kemungkinannya gitu, lebih minor gitu ya. Jadi kita pilih yang paling stabil di sini. Selanjutnya di sini ada pirolisis ya. Pirolisis itu adalah penguraian senyawa organik tanpa kehadiran oksigen. Disebut juga dengan perekahan. Jadi di pirolisis ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada homolisis terimbas termal, lalu ada abstraksi hidrogen, selanjutnya ada pengakhiran. Nah, pengakhiran ini boleh dengan kopling ataupun dengan disproporsionasi gitu ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu homolisis terimbas termal. Nah, homolisis terimbas termal ini menggunakan reaksi pemanasan ya. Jadi contohnya di sini ada alkana, propana dipanaskan, lalu akan menjadi 2 radikal bebas. Aku gambarin di sini dengan yang sama ya. Ini ada propana. Seperti ini. Nanti mengalami pemanasan. Ambangnya seperti ini. Dia ikatannya akan terpisah. Gini ya, jangan bingung kalau misalnya panahnya hanya setengah seperti ini, berarti hanya 1 elektron yang berpindah. Kalau panahnya 2, nah gini berarti ada 2 elektron. Gitu ya. Nanti akan menghasilkan 2 radikal bebas. Berarti ini terpisah di sebelah sini. Ada radikal bebas untuk di sini etana dan di sini ada metil. Sini etil tadi ya, berarti hasilnya seperti ini. Ini CH2 ya, sorry. Hasilnya seperti ini ya nanti. Selanjutnya di sini ada abstraksi hidrogen ya. Berarti tadi radikal bebasnya diberi salah satu, nanti akan bereaksi dengan molekul yang stabil. Di sini ada radikal bebas metil bereaksi dengan propana lagi ya. Nah, nanti akan menghasilkan radikal bebas yang lain. Aku gambarin di sini. Seperti ini ya. Ada propana. Nah, nanti pilih yang bagian yang lebih stabil. Bagian lebih stabil kan yang di sini ya, C sekunder. Tadi dilihat C sekunder kan lebih stabil.
ya daripada yang primer. Berarti kita pilih yang bagian tengah, yang sekunder. Sehingga nanti sebelah sini akan berubah menjadi gambar seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nanti H ini akan terikat dengan CH3, dengan radikal bebas CH3 ya. Nanti sisanya akan menjadi radikal bebas yang baru. Berarti hasilnya akan seperti ini. Di sini menjadi CH4 ya, kan sudah bergabung, dan radikal bebas seperti ini ya, radikal bebasnya baru. Tadi untuk abstraksi hidrogen ya, sekarang kita ke tahap akhir, yaitu tahap pengakhiran. Bisa dengan kopling ataupun dengan disproporsionasi ya, bisa dipilih. Kita bahas dulu dengan kopling. Dengan kopling yaitu gabungan radikal bebas. Berarti sesama radikal bebas dia bergabung menjadi alkana ya, alkana biasa. Berarti untuk di sini radikal bebas CH3 dan yang tadi hasilnya dari abstraksi hidrogen kan ini, dia akan bergabung, akan membentuk alkana seperti ini. Tersier ya. Lalu untuk pengakhiran dengan disproporsionasi itu autoredox, berarti terjadi reaksi reduksi dan oksidasi secara sekaligus ya, satu kali. Untuk disproporsionasi ini dia akan membentuk alkana dan alkena. Kalau tadi kopling kan dia cuma bentuk alkana. Kalau di sini dia alkana dan alkena. Misal aku contohin sama dengan yang tadi, yang di atas di sini ya, sama ya. Ini adalah hasil dari abstraksi hidrogen dan ini adalah radikal bebas lainnya. Kalau untuk disproporsionasi nanti ada yang menjadi alkana dan alkena ya. Berarti di sini langsung saja dilihat yang bisa menjadi alkana kan yang hanya satu aja, yang 1C ini. Kalau yang alkena, kalau ini jadi alkena kan nggak ada pasangannya ya. Kalau yang ini menjadi alkena. Berarti kalau yang CH3 radikal bebas menjadi alkana, dia akan memiliki satu elektron, menambah satu elektron dari sebelah sini, pindah ke sini menjadi CH4 ya. Kalau nambah elektron berarti dia mengalami reduksi. Untuk yang alkana dia mengalami reduksi, sedangkan untuk yang alkena dia kan kehilangan elektronnya. Di sini terbentuk ikatan rangkap 2. Berarti dia mengalami oksidasi. Dia kehilangan elektron berarti oksidasi. Kalau dia ketambahan elektron berarti dia mengalami reduksi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada oksigen sebagai pereaksi radikal bebas. Bisa dilihat reaksinya. Di sini ada aldehid direaksikan dengan O2. O2 itu termasuk pereaksi radikal bebas. Kenapa? Karena O2-nya tuh bentuknya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, ikatan O dengan O, tetapi ada radikal bebasnya, ada elektronnya yang ganjil di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu berarti menandakan bahwa O2 itu merupakan radikal bebas dengan memiliki dua sisi radikal bebas, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti akan menghasilkan suatu hidroperoksida. Di sini contohnya adalah asam peroksiasetat. Ini beda dengan asam karboksilat ya. Kalau asam karboksilat kan di sini cuma OH, kalau di sini OOH. Ini namanya asam peroksiasetat, merupakan suatu hidroperoksida. Gitu ya. Kita lanjut ke inisiator dan inhibitor radikal bebas. Yang pertama, inisiator itu ya adalah yang mendukung radikal bebas. Kalau mendukung dalam artian di sini adalah yang mengawali reaksi radikal bebas. Di sini ada contohnya yaitu peroksida, ROR. Contohnya di sini adalah dimetil peroksida. Ya, dimetil peroksida berarti ada dua metilnya
dimetil peroksida. Mengapa kok bisa mengawali? Karena bisa dilihat di sini dimetil peroksida setelah mendapatkan panas, setelah dipanaskan, dia akan pecah jadi dua bagian yang sama ya. Pecahnya di bagian ikatan O, sehingga terbentuk suatu radikal bebas, yaitu seperti ini, ada dua radikal bebas, gitu ya. Kemudian ada inhibitor radikal bebas. Inhibitor di sini adalah penghambat reaksi radikal bebas. Disebut juga antioksidan. Jadi dia bisa melemahkan ataupun tidak aktifkan radikal bebas. Di sini adalah contohnya senyawa aromatik dengan gugus OH, ada fenol, ada vitamin E. Nah, di sini kenapa fenol bisa menjadi antioksidan? Nih aku jelasin ya. Fenol itu kan bentuknya seperti ini. Fenol kan seperti ini. Kayak bensin terikat dengan OH. Kalau misal dia terkena suatu radikal bebas, aku contohin di sini radikal bebasnya itu metil. Gini ya. Nanti kan dia bereaksi, hanya ini kan terputus sama O, akan gabung sama si CH3. Nanti hasilnya itu akan terbentuk radikal bebas seperti ini ya. Dan CH4. Loh, katanya menghambat radikal bebas, tapi kok di sini masih ada radikal bebasnya? Memang masih ada, tapi dalam bentuk senyawa yang stabil. Kalau kalian lihat di materi di penjelasan sebelumnya, ini ya, ada tingkat kestabilan radikal bebas. Di sini benzilik adalah yang paling stabil. Ini ya, benzilik dia paling stabil. Nah, yang tadi kan untuk yang fenol yang bergabung dengan suatu radikal bebas kan menghasilkan radikal bebas yang benzilik. Nanti berarti dia bersifat paling stabil. Itu makanya dia bisa menghambat suatu radikal bebas. Jadi antioksidan itu biasanya ada benzen dengan OH gitu ya. Lalu berikutnya kita ke senyawa organologam. Senyawa organologam itu apa sih? Senyawa organologam adalah senyawa yang atom karbonnya terikat langsung ke logam. Ada contoh logamnya ya di sini, atau dengan metaloid tertentu seperti Si, As atau Se. Selanjutnya kita ke penamaan senyawa organologam. Di sini ada beberapa penamaan. Tinggal diikutin aja. Seperti yang pertama ada penamaan alkil logam. Berarti tinggal namain sesuai yang tertera di sini, yaitu alkil dilanjutkan dengan nama logamnya, gitu ya. Berarti contohnya di sini ada C2H5. Ini ya, C2H5 itu kan etil. Lalu ada logam Mg, berarti magnesium ya. Berarti namanya adalah etil magnesium, gitu aja. Terus ada penamaan lainnya jika alkil logam bergabung dengan anion organik. Jadi setelah logam dia ada anion organik, sama aja kayak tadi, yaitu berarti tinggal namain alkilnya dilanjutkan dengan logamnya, namanya logam ya. Lalu dilanjutkan dengan nama anion organiknya. Di sini contohnya ada etil juga. Sorry ya, di sini CH2 harusnya. Ada etil C2H5 ya. Ada merkuri Hg dan Cl klorida. Berarti tinggal dinamain aja urut etil, merkuri, klorida gitu ya. Untuk selanjutnya ada silana. Silana itu khusus untuk senyawa silikon dan metaloid lainnya. Di sini ada SiH4, langsung aja silana. Kalau ada dimetilnya berarti hanya tinggal 2. Si itu lengannya 4 ya. Jadi kalau udah dipakai di sini 2, hanya tinggal 2. Berarti dimetil silana. Itu ya. Kita lanjut ke reagen Grignard. Masih pada ingat di materi sebelum UTS kan ada
materi tentang reagen Grignard. Untuk yang pertama kita bahas dulu ya. Untuk kembali mengingat pembentukan reagen Grignard dulu. Jadi pembentukan reagen Grignard ini di sini ada reaksi alkil halida dengan Mg ya. Ini harus Mg, khusus Mg karena kan namanya organomagnesium, berarti pakainya magnesium. Berarti nanti halidanya ini itu di paling belakang. Di paling belakang maksudnya gimana? Jadi dia di paling akhir dan Mg-nya tuh nyelesep di sini ya, keselip di sini. Si Mg-nya ini tuh letaknya sebelum halidanya. Berarti habis alkil Mg dulu, habis itu Mg ya. Habis Mg baru halidanya. Berarti di sini sama ya seperti tadi, Mg-nya terselip di sebelum halidanya. Di sini aku ada contoh. Ada etil klorida direaksikan dengan Mg, berarti Mg-nya langsung masuk ke sebelum klorida. Hasilnya seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah etil magnesium klorida. Nah, ini tuh merupakan reagen Grignard. Nanti di reaksi selanjutnya si reagen Grignard ini akan direaksikan dengan senyawa karbonil. Contoh senyawa karbonil adalah seperti aldehid, terus keton, seperti itu ya, yang ada ikatan rangkap O di atasnya, gitu ya. Berikutnya kita akan membahas reaksi reagen Grignard dengan senyawa karbonil ya. Berarti tinggal reagen Grignard yang tadi itu kita gabungkan dengan senyawa karbonil. Di sini contohnya ada keton ya. Keton bergabung dengan reagen Grignard dengan bantuan dietil ether. Dan juga nanti ada air dalam suasana asam, nanti akan menjadi suatu alkohol. Berarti di sini reagen Grignard-nya akan putus dengan Mg halida. Nanti langsung masuk ke bawahnya C yang sejajar dengan O. Gitu ya. Di sini ada contoh. Ada suatu keton, ada 2 propanon, lalu direaksikan dengan reagen Grignard. Di sini ada etil magnesium bromida, lalu dibantu dengan dietil ether dan air dalam suasana asam. Berarti langsung reagen Grignard-nya ini MgBr-nya akan putus dan si etilnya ini akan masuk ke bawah sini. Gitu ya. Terus O-nya ini akan jadi ikatan tunggal dan membentuk suatu alkohol OH. Berarti hasilnya seperti ini ya. Lalu di sini aku ada contoh lain, yaitu pakai aldehid direaksikan dengan reagen Grignard. Nanti hasilnya akan menjadi alkohol ya teman-teman. Sorry tadi salah tulis, sepertinya kalau di rangkuman jadi O, yang benar tuh yang jadi OH ya. Sorry salah tulis. Oke, selanjutnya kita ke latihan soalnya. Di sini ada beberapa soal, ada 3 soal ya. Di rangkuman akan kita bahas langsung. Kita mulai dari soal pertama. Jadi ada kita suruh bikin reaksi radikal bebas ya pakai Cl2. Kita bahas yang A. Ada butana ya. Seperti ini nanti akan mengalami reaksi dengan radikal bebas. Yang pertama berarti inisiasi dulu. Inisiasinya itu Cl2 kan pecah. Cl2 kan dia akan menjadi seperti ini kan. Nah, nanti dia akan pecah karena inisiasi. Di sini ada Hv. Foton ya. Dan pecah hasilnya seperti ini. Masih ingat dengan reaksi inisiasi radikal bebas ya. Selanjutnya si Cl radikal bebas akan bereaksi dengan si butana ini dalam propagasi ya. Propagasinya nanti ditambah dengan butana.
Nanti pilih yang paling stabil. Kan yang paling stabil kan yang C sekunder. Berarti kita pilih bagian yang C sekunder daripada C primer. Seperti ini ya. Nanti tuh C sekundernya ini kan bisa digambarkan seperti ini ya. Seperti ini, nanti si H ini akan bergabung dengan radikal bebas Cl menjadi HCl dan terbentuk radikal bebas baru. Berarti HCl ditambah radikal bebas barunya. Seperti ini ya, radikal bebas barunya seperti ini. Berarti untuk A, jawaban A ya, itu radikal bebasnya ini ya, berarti kita tulis saja langsung. Kenapa kok nggak sama terminasi? Karena kan soalnya disuruh cuma direaksikan dengan Cl2. Kalau direaksikan dengan Cl2 hasilnya nanti seperti ini. Gitu ya. Berarti kita sampai tadi propagasi aja karena soalnya cuma disuruh mereaksikan dengan Cl2. Ini untuk A. Terus kita bahas yang B. Yang B itu dia dengan ini ya, primer, C primer semuanya. Berarti langsung aja, tadi inisiasinya sudah kita bahas ya di sini, menjadi 2Cl radikal bebas. Terus tinggal kita reaksikan, berarti langsung aja dengan etana ya. Terus kita bebas pilih nih mau yang sebelah sini atau sebelah sini, kan sama aja karena ini sama-sama C yang primer, H primer ya. Berarti misal aku pilih dari sini, berarti hasilnya seperti ini ya, HCl ditambah ini ya. Terus kita lanjut untuk yang C. Untuk yang C seperti ini. Berarti langsung aja C radikal bebas ditambah pilih yang paling stabil. Berarti kita pilih yang paling stabil adalah yang tersier. Sebelah sini berarti H sebelah sini akan bereaksi dengan Cl. Berarti hasilnya akan HCl ditambah radikal bebas baru. Seperti ini radikal bebasnya di sini. Berarti bisa kita tulis ulang lagi untuk A. A tadi seperti ini ya. Kita tulis ulang. Untuk B, hasilnya seperti ini ya. Berarti kita urutkan kestabilannya. Kalau di sini bisa kita lihat si radikal bebasnya, elektron ganjilnya itu terletak di C sekunder. Berarti termasuk radikal bebas sekunder ya. Sedangkan sini radikal bebasnya ini terikat pada C yang primer, berarti termasuknya primer.
Sedangkan kalau ini terikat di C sekunder berarti termasuk ini C tersier, berarti termasuk tersier. Berarti tinggal kita urutin antara sekunder, primer, dan tersier itu lebih stabil yang mana. Berarti kita lihat di tadi rangkuman sebelumnya, tingkat stabilitas ternyata antara primer, sekunder, dan tersier lebih stabil yang tersier. Berarti yang paling stabil ini ya pertama, terus yang kedua yang paling stabil ini, yang kedua ya, urutan kedua, yang ketiga yang primer gitu ya. Paling stabil ini stabil nih, kurang stabil begitu ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 kita disuruh menjelaskan ya mekanisme reaksi seperti ini, sama reaksi sama kayak tadi ya, reaksi radikal bebas juga. Berarti kita mulai dari tahap inisiasi dulu ya. Inisiasi kan berarti dari Cl-nya dulu, Cl-nya pisah, Cl2 itu kalau digambarin ulang akan jadi seperti ini. Jadi akan pisah karena ada foton. Dia akan menjadi 2 radikal bebas Cl. Seperti itu. Itu untuk tahap inisiasinya. Terus untuk tahap propagasi nanti akan bereaksi dengan butana. Berarti kita pilih Cl seperti ini ya, ditambah dengan butana. Seperti ini. Nah, nanti pilih yang paling stabil, berarti kan yang sekunder. Berarti hasilnya kan bisa digambarin ulang seperti ini. Seperti ini, nanti hanya ini akan bereaksi dengan Cl, bergabung ya. Berarti hasilnya HCl plus terbentuk radikal bebas baru dari butana tadi ya. Seperti ini hasilnya ya. Nah, nanti dilihat di sini hasil reaksinya adalah adanya Cl, berarti terminasinya dia bergabung dengan radikal bebas ya, sesama radikal bebas. Berarti radikal bebas yang dari propagasi ini dia akan bergabung dengan radikal bebas lainnya, yaitu yang mengandung Cl, supaya Cl-nya masuk ke ikatan sini ya. Berarti untuk tahap terminasi dia akan seperti ini. Ini titiknya di atas saja ya. Seperti ini, ditambah dengan radikal bebas lain, yaitu Cl. Radikal bebas Cl. Hasilnya, nanti langsung aja dia masuk ke sini. Ini tahap terminasi ya. Sorry, ini cahaya. Hasilnya seperti ini. Ini kosong ya, sorry, hanya cuma 1. Berarti hasilnya seperti ini ya. Tahapannya dari inisiasi sampai ke terminasi seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, reagen Grignard. Di sini ada pertanyaan bagaimana membentuk senyawa di samping. Berarti ini sudah menjadi hasil reaksinya. Dia sudah tereaksi dengan reagen Grignard, terus kita disuruh nyari awalnya tuh gimana, kok bisa jadi kayak gini. Berarti kalau gitu kita bisa milih nih. Kalau reagen Grignard kan awalnya dari senyawa karbonil kan. Reaksi dengan senyawa karbonil kita boleh milih yang mana aja. Yang penting dia terikat dengan C yang OH. Berarti kita boleh milih sebelah sini, ataupun sebelah bawah, ataupun sebelah samping sini. Yang penting ngikat dengan C yang bawahnya OH. Berarti kita misal pilih yang C2H5 sebagai reagen Grignard.
Misal ya, kita pilih ini sebagai reagen Grignard, berarti ini kan hilang, ini nggak ada kan sebelumnya. Sebelumnya berarti dia kan seperti ini. Nah, seperti ini kan sebelumnya kan keton, gitu ya. Berarti nanti reagen Grignardnya dia etil. Etil ya, C2H5 MgBr. Itu ya, nanti dibantu dengan dietil eter dan H2O dalam suasana asam. Seperti ini nanti hasilnya. Nanti kan hasilnya tinggal ini ke bawah gini, nanti jadi OH sama kayak gini ya. Gini ya, ini pembentukan awal untuk misal kita pilih C2H5 sebagai reagen Grignardnya. Kalau misal dari sini kita pilih C3H7 sebagai reagen Grignard, berarti awalnya di sini nggak ada C3H7. Gitu ya. Berarti kalau nggak ada C3H7, adanya kan C2H5 dan CH3. Berarti di sini C2H5, di sini CH3. Itu ya. Reagen Grignardnya adalah yang kita silang tadi, C3H7. MgBr dietil eter, ini masih sama ya, dietil eternya H2O dan H plusnya juga sama. Nanti kalau direaksikan tinggal ini masukin ke ini jadi OH. Misal kita milih CH3 menjadi reagen Grignard, berarti yang masih ada kan C3H7 sama C2H5, berarti seperti ini, C3H7 di sini, C2H5. Kita pilih CH3-nya sebagai reagen Grignard. Ini MgBr dietil eter H2O dalam suasana asam. Itu ya, berarti nanti tinggal reaksinya CH3-nya ini akan masuk ke bawah sini dan O-nya akan menjadi OH, gitu ya. Berarti ini bisa dipilih, baik kita pilih etilnya jadi reagen Grignard atau propilnya jadi reagen Grignard ataupun metilnya menjadi reagen Grignard, boleh mana aja kalau dari pembentukan senyawa awalnya. Oke, sekian ya teman-teman video kali ini. Untuk next videonya kita akan bahas bab alkohol dan fenol. Terima kasih.